Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aziska Maulia Putri dari kelas 11 Sosum. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait peran umat Islam dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan Indonesia. Pendahuluan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tantangan baru muncul dalam bentuk pembangunan nasional baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Dalam fase ini, umat Islam turut mengambil peran strategis dalam membangun fondasi negara yang merdeka, berdaulat, dan berkeadaban. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 3 tokoh penting, yaitu Buya Hamka, Gus Dur, dan B.J. Habibie yang mencerminkan peran umat Islam dalam membentuk wajah Indonesia modern pasca kemerdekaan. Biografi singkat. Dengan nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan Buya Hamka, lahir pada tahun 1908 di Sumatera Barat dan wafat pada tahun 1981. Ia merupakan seorang ulama besar, penulis, dan politisi. Ia pun merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di Indonesia. Perjuangan pasca kemerdekaan yang dilakukan Buya Hamka ialah pertama, mengembangkan pendidikan Islam dan menulis tafsir Al-Azhar. Yang kedua, aktif dalam Muhammadiyah dan memperkuat moderasi Islam. Dan yang ketiga, mengedepankan integrasi antara Islam dan nasionalisme. Lalu tujuannya adalah meningkatkan pemahaman umat tentang Islam yang toleran dan inklusif dan membangun masyarakat beradab melalui ilmu dan moralitas Islam. Biografi singkat. Dengan nama panjang Abdurrahman Wahid, biasa kita kenal dengan Gus Dur, lahir pada tahun 1940 di kota Jombang dan wafat pada tahun 2009. Ia merupakan tokoh Nahdlatul Ulama dan Presiden keempat Republik Indonesia. Perjuangan pasca kemerdekaan yang dilakukan oleh Gus Dur ialah yang pertama, memperjuangkan hak minoritas dan pluralisme, yang kedua, membuka peran demokrasi pasca Orde Baru, dan yang ketiga, mendamaikan hubungan antar agama dan etnis. Tujuannya menegakkan keadilan sosial, kebebasan beragama, dan persatuan bangsa dan menguatkan semangat kebangsaan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Biografi singkat. Dengan nama panjang Bahrudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie, lahir pada tahun 1936 di Parepare dan wafat pada tahun 2019. Ia merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia dan tokoh teknologi nasional. Perjuangan pasca kemerdekaan yang dilakukan oleh B.J. Habibie ialah yang pertama, mengembangkan teknologi dan industri pesawat atau biasa disebut IPTN, yang kedua, menata transisi demokrasi setelah Soeharto, dan yang ketiga, mendorong pendidikan dan riset ilmiah di Indonesia, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian teknologi bangsa dan membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini, yang pertama, umat Islam tidak hanya berjuang secara fisik saat kemerdekaan, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan bangsa setelahnya. Yang kedua, Buya Hamka, Gus Dur, dan B.J. Habibie adalah contoh teladan yang memperlihatkan bahwa Islam mampu berjalan harmonis dengan nilai-nilai keindonesiaan, modernitas, dan kemajuan. Lalu yang terakhir, perjuangan mereka menunjukkan bahwa agama dan kebangsaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan bisa saling memperkuat. Baik, sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.